Pasukan Orange yang Pak Ahok dulu syaratnya hanya bisa bekerja baca tulis. Sekarang tiba-tiba sudah menjadi berubah SLTA. Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Jakarta. Jakarta bukan lagi sebagai ibu kota. Jakarta sudah menjadi daerah khusus Jakarta. Apa yang membedakan Jakarta dulu secara undang-undang dengan Jakarta yang sekarang? Jakarta menjadi kota global, Jakarta menjadi pusat perekonomian nasional. Karena infrastruktur Jakarta dibandingin tempat-tempat lain, Jakarta paling bagus. Bagaimana potret Jakarta sebagai kota global? Jakarta sekarang nomor 74 dari 156 kota dunia. Siapa yang nomor 1? New York. Siapa yang nomor 7? Singapura. Bagaimana di Asia? Nomor 42 Bangkok, nomor 72 Kuala Lumpur, Jakarta nomor 74. Artinya Jakarta belum seperti yang diharapkan bersama. Maka dengan demikian apa yang harus dilakukan supaya Jakarta kota globalnya naik tingkat, tidak lagi nomor 74, bisa lebih baik? Ada 5 kriteria untuk menilai indeks kota global tadi. Yang pertama, aktivitas bisnis. Maka aktivitas bisnis di Jakarta harus terbuka dan adil, transparan bagi siapa saja. Yang kedua, hal yang berkaitan dengan sumber daya manusia. Salah satu faktor yang kemudian kenapa Jakarta sebagai kota global itu SDM tidak tinggi, maksudnya tidak ranking tidak baik, karena sumber daya manusia. Maka untuk itu saya kalau mendapat amanah ada 2 yang harus dilakukan. Yang pertama, harus ada balai latihan kerja di setiap kecamatan yang memberikan ruang yang cukup lebar kepada siapapun untuk berlatih kerja dan mendapatkan sertifikat. Yang kedua, ada yang namanya job fair 3 bulan sekali di kecamatan. Untuk apa? Supaya orang itu tahu bahwa yang namanya pekerjaan itu selalu ada. Yang terjadi di Jakarta sekarang ini, dulu zamannya Pak Ahok ada PPSU, pasukan Orange. Pasukan Orange yang Pak Ahok dulu syaratnya hanya bisa bekerja baca tulis. Sekarang tiba-tiba sudah menjadi berubah SLTA. Dengan segala hormat saya tidak ingin mendiskriminasikan tentang pendidikan. Begitu menjadi SLTA, maka determinasi rajinnya bekerja mengalami penurunan. Maka untuk itu saya akan kembalikan, SD saja cukup, yang penting bisa baca tulis. Tetapi harus etos kerjanya menjadi sangat baik. Jadi sumber daya manusia itu menjadi problem bagi kita. Yang ketiga, kebudayaan. Jakarta karena terlalu lama menjadi ibu kota negara, sebenarnya nggak punya simbol identitas kedaerahan. Berbeda dengan orang datang ke Bali, begitu masuk Bali selalu ada tugu penyambutan dengan simbol-simbol Bali. Masuk Jawa Tengah, simbol-simbol Jawa Tengah. Masuk Jawa Barat ada simbol-simbol Sunda dan sebagainya. Jakarta sebelum menjadi sekarang ini simbolnya macam-macam. Ketika bapak-bapak mendarat di Soekarno-Hatta, tergantung siapa yang ulang tahun, bermacam-macam. Maka kalau sekarang dengan undang-undang baru, mau tidak mau, suka tidak suka, simbol Betawi menjadi simbol utama untuk kota Jakarta. Apa yang harus dilakukan? Banyak sekali, dan harus ada reformasi, harus ada perubahan cara bagaimana simbol Betawi ini menjadi kosmopolitan yang bisa dipertandingkan di tingkat dunia. Contoh, saya diajarin, kebetulan calon menantu saya orang Betawi asli, bapaknya guru besar di Universitas Indonesia. Saya dikasih bir klotok.
Waktu dikasih bir peletok, istri saya bilang, loh, ini kan ada alkoholnya, haram. Padahal bir peletok Betawi sama sekali tidak ada alkoholnya. Malah tenggorokan seperti saya yang lagi sakit ini harus diperbanyak minum bir peletok tadi. Saudara-saudara sekalian, coba kalau kemudian bir peletok kita buat kemasan bagus, kalau ada tamu, apakah itu tamu negara atau tamu dalam negeri atau tamu siapapun, kita hidangkan hal yang bagus tadi, rasa yang bagus tadi yang bisa memberikan, menyembuhkan tenggorokan tadi, akan beda, packagingnya beda, kemasannya beda. Ini contoh saja. Yang keempat, berkaitan dengan pertukaran informasi. Dan yang terakhir, politik. Jakarta sebenarnya memenuhi syarat untuk 5 tadi. Hanya memang tidak pernah digarap secara